Perkenalkan, nama saya Tessa. Di sini saya akan membahas tentang menulis file Excel. Pertama, kita harus mempunyai file Excel terlebih dahulu. Di sini saya punya nilai dan juga banyak siswanya. Oke. Selanjutnya, saya pakai tipe XLS, dan untuk XLS V nanti akan saya jelaskan di mana file Excel dan juga editor yang sedang kita jalankan harus berada di dalam satu penyimpanan yang sama. Oke, selanjutnya di sini ada data. Saya buat misalnya data sama dengan masukkan file name-nya, yaitu dengan fungsi XLS read. File name-nya adalah file Tessa dot tipe XLS, file Tessa dot XLS. Selanjutnya saya run. Berarti di sini kalau saya panggil data, oke, dia keluar ini ya. Tapi bagaimana cara untuk menampilkan nilai dan banyak siswanya? Maka dari itu kita harus tahu dulu help XLS read itu apa. Oke, XLS read itu bisa menampilkan numerik, teks, dan juga baris, di mana row ini akan menampilkan numerik dan teks. Baik, berarti di sini akan saya ganti, yaitu num, txt, dan row. Oke, lalu saya run. Oke, selanjutnya di sini saya panggil num, dia akan keluarkan numerik, txt, dia akan mengeluarkan banyak siswa dan nilai, dan selanjutnya row dia akan mengeluarkan kedua-duanya. Oke. Misalkan di sini saya buat nilai itu sama dengan num. Kenapa num? Karena tipenya adalah numerik, karena dia jenisnya numerik. Num dalam kurung titik 2,1, dia berada di kolom 1, dan banyak siswa saya buat sama dengan num titik 2,2. Oke. Selanjutnya akan saya langsung plot dalam kurung nilai, banyak siswa. Saya akan aktifkan grid on, dan akan membuat label X label. Di sini saya pakai txt, yaitu nilai dan banyak siswa. Berarti saya bisa buat txt 1 tutup kurung, dan y label itu sama dengan adalah txt 2 tutup kurung. Oke, lanjut, langsung saya run. Bisa dilihat di sini, ini adalah plotnya, dan ini adalah banyak siswa dan juga nilainya. Oke, plotnya ini banyak siswa, ini nilai. Selanjutnya, untuk tipe yang XLS. Bagaimana XLS ini kita bisa membaca range. Digunakan untuk apa range-nya? Nanti untuk jika kita mau membaca file seperti ini. Selanjutnya XLS ini bisa digunakan untuk membaca range. Apa gunanya? Kalau kita mempunyai tabel seperti ini, ada 2 blok, kita bisa menggunakan range. Di sini saya memakai sheet kedua. Oke. Berarti di sini saya bisa buat XLX tipenya, sheet 2, range-nya itu adalah B4 sampai dengan C16. Oke. Lalu di sini langsung saya ganti nilainya, saya ganti jadi waktu. Di sini saya ganti jadi jumlah sel. Oke, di sini saya ganti plotnya, plot waktu, jumlah sel. Oke. Langsung saya run. Oke, ini adalah plotnya, ini jumlah sel, ini adalah waktu, dan bisa dilihat ini adalah jumlah sel dan ini adalah waktu. Nah, untuk membuat otomatis di sini kita bisa pakai file name. File name-nya adalah dalam kurung file tessa.xls. Oke. Selanjutnya ada sheet-nya itu adalah dalam kurung sheet 2. Oke. Selanjutnya untuk range sama dengan dalam kurung B4 sampai dengan C16. Oke. Nanti di sini akan saya langsung ganti. Saya akan langsung ganti di sini menjadi saya akan ganti menjadi file name, sheet, dan juga range. Oke.
Kalau saya run sebenarnya sama saja, tetapi dia nanti bisa menjadi lebih otomatis. Oke, sama saja. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita mau memindahkan data yang seperti ini? Mau menulis data seperti ini di dalam MATLAB. Oke, langsung saja di sini saya buat di editor baru. Ini saya salin, saya tempelkan di sini. Ini saya hapus dulu. Oke, di sini saya memakai sheet 3. Oke, sheet 3 yaitu range-nya dari A1 sampai dengan E15 sampai dengan saya ganti di sini sheet 3. Di sini A1 sampai dengan E15. Oke, lalu saya run. Kalau saya panggil num. Oke. Nah, kenapa dia nan seperti ini? Nan ini dia membaca ini, Januari ini. Dia membaca string. Dia membaca string. Dan ini. Oke, kalimat. Dia membaca kalimatnya. Oke, selanjutnya misalkan di sini saya buat tomat. Tomat sama dengan num dalam kurung 1.2,1. Baru cabai sama dengan num titik 2,2, lalu pala sama dengan num titik 2,3. Oke. Lalu di sini saya buat plot dalam kurung cabai, dan lalu saya buat hold on. Kenapa? Karena akan saya memplot banyak. Saya akan buat plot banyak, yaitu plot tomat like tomat dan plot pala. Lalu selanjutnya saya buat Xtick labels. Oke, labelsnya kita mau buat apa? Labelsnya misalkan kita mau buat bulan. Maka dari itu, untuk membuat Xtick labels ini adalah seperti kelang-kelangnya, misalnya Januari, Februari, nah seperti itu. Xtick labelsnya, misalnya bulan, berarti kita bisa buat di sini bulan itu sama dengan txt. Nah, lihat, kita panggil dulu txt-nya sebentar. Txt. Oke. Oh, maaf. Di sini saya akan membuat fokus dengan contoh blok ini. Blok 1 ini berarti di sini kita ganti range-nya menjadi D8 sampai dengan D8. Oke, lalu saya ulang. Oke, saya run. Oke, masih ada kesalahan karena belum selesai. Lalu di sini saya buat dulu txt, dan txt-nya ada pala sama si tomat dan si cabai. Berarti saya buat di sini txt-nya 1,2 sampai dengan 4. Lalu di sini saya buat X labelnya, X labels dalam kurung bulan. Y labelnya dalam kurung harga dalam rupiah. Lalu title-nya saya buat harga rempah. Oke. Lalu saya hold off dan saya aktifkan grid on. Lalu saya run. Oke, saya run, hasilnya adalah seperti ini. Oke, untuk memberikan keterangannya kita bisa menggunakan legend. Oke, akan saya tambahkan di sini legend dalam kurung. Nah, kita kan mau membuat cabai. Berarti legend cabai gitu kan. Berarti kita harus buat dulu di sini nama. Kita buat namanya, nama sama dengan txt. Kita pakai txt 1, 2, 4. Oh, berarti di sini ada kesalahan. Seharusnya di sini adalah 2, 8,1. 2 sampai 8,1. Baru di sini kita buat legendnya adalah nama. Ini untuk memberikan keterangan pada garis di dalam gambar nanti. Kalau saya run. Nah, ini adalah hasil plotnya. Ini adalah keterangannya, ini nama bulannya, dan ini harga dalam rupiah. Sekian dari saya, terima kasih.